What's up everyone, Augustina here and welcome back to my channel here. Dan dan aku menaikkan kakiku guys. Dan kita hari ini akan memenuhi requestan dari teman saya ya, bahwa dia nge-reply sebuah salah satu website yang menurut dia tuh bagus gitu. Dan pas aku cek ternyata memang bagus banget gitu kan. So, jadi website ini adalah namanya Have a Nice Day. Ini di-post oleh Pahlevi Fikri Aulia gitu. Shout out untuk Pahlevi Fikri Aulia atau @_Fikri_Aulia. Dia sudah memberikan sebuah bahan untuk konten di YouTube kita kali ini. Dan kita hari ini akan mereview kita akan mereview sebuah website dari representatif dari paslon nomor 1 guys, evanisday.com gitu. Nah, jadi kalau menurutku ya, ini website benar-benar bagus banget, interaktif gila, interaktif crazy. Jadi kalau misalnya kalian bisa cek di sini, ada hints-nya. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat apa aja yang bisa kalian klik. Misalnya ini ada burung hantu, kalian bisa klik juga. Terus ada di sini juga pure gambar. Kalau misalnya kalian bisa cek di sini pure gambar semuanya. Kalau misalnya kalian bisa cek, bisa kalian klik kanan, bisa kiri, bisa kalian save juga gitu. Pure gambar tapi WEBP ya guys ya. Tapi kayaknya si Anis nih orang-orang developer tuh nontonin reviewku gitu loh. Kayaknya sih dia bakal nontonin reviewku karena benar-benar pure pakai WEBP guys. Nggak ada yang pakai nggak ada yang pakai JPEG, nggak ada yang pakai nggak ada yang pakai JPEG atau PNG gitu kan. Karena kan sebelumnya websitenya si Anis Imin itu sebentar, website kok nggak ada ya? Aminin aja dulu ya. Nah, nggak ada, udah nggak ada guys. Aminin aja dulu.com. Aminin aja dulu.com. Nggak ada, ternyata udah. Kayaknya belum aku upload deh videonya tuh. Nanti mungkin aku kayaknya upload deh nanti ya. Ya, jadi kalau misalnya kalian bisa cek di videoku yang kalau misalnya cek, nanti aku bakal cek di upload juga nanti nextnya. Kalau di amininaja.dulu.com tuh dia pure pakai gambar semua guys, gambar terus gambar PNG gitu kan, gambar PNG sama JPEG gitu dijadiin satu, diplek gitu dijadiin satu gitu. Ternyata itu yang bikin mereka berat, dan mungkin domainnya di amininaja.dulu.com ini pindah ke sini mungkin kali ya, nggak tahu sih. Ya pokoknya intinya kayak gitu. Jadi intinya mereka udah dengerin review-review dari teman-teman juga, teman-teman developer juga yang pasti bahwa nggak bagus kalau misalnya dipakein PNG atau JPEG gitu. Nah, sekarang mereka benar-benar buatnya tuh WEBP, benar-benar basically-nya on web pages gitu kan, web pages WEBP gitu ya. Aku nggak tahu sih WEBP apaan, tapi yang jelas ini seperti itu. 1402 tap to unlock. Oke, PWA, kita lihat Instagram. Oke, Instagram langsung direct ke Instagramnya, buka tab langsung ke Instagram. Terus ada TikTok sama Twitter, langsung buka Twitter. Oke, ada projects juga. Ini kemana? Pinterest, Anis Bubble. Oke. Terus ada foto ini anisbablesedan.com. Nah, Anis. Oke, ini langsung ke websitenya otomatis. Dan nggak ada bubble. Hah? Bubble? Ada bubble-nya anjir. What the fuck? Aja gila. Wah, keren sih. Wah, keren. Masuk ke scene K-popers nih kayaknya sih. Human is the online bubble. Anjay, ngeri. Oke, terus ada fan art-nya. Kita lihat fan art-nya, langsung ke cek fan art seperti apa. Boom. Belum ada sih. Ya kayaknya belum ada. Oke. Ya seperti itulah. Terus ada fundraising, ada bijak memilih, dan amininaja.dulu.com. Oke. Nah, ini dia. Ini dia, ternyata masih online guys. amininaja.dulu.com, bukan aminin aja dulu anjir. Nah, mungkin ternyata masih ada. Nah, ini udah diganti WEBP ya.
Jadi sebelumnya tuh emang udah sebelumnya tuh belum WebP sih guys. Tapi yang jelas di sini mereka sudah menggantinya ke WebP dan ya dan nggak ada yang pakai file yang lagi nggak ada yang pakai JPEG, PNG apa segala macam kayak gitu sih. That's good, that's really good. Oke, kita lanjut ke anisday.com. Nah, jadi di sini, jadi kalau misalnya kalian bisa lihat ya, di sini tuh bener-bener gambar semua guys. Kalau misalnya kalian inspect elemen, kalau misalnya kalian ngecek ke inspect elemen di sini, kalau misalnya kalian bisa cek ya. Jadi aku close dulu yang di bagian konsol. Jadi konsolnya bisa kalian di sini nanti. Dan kalian bisa lihat di sini mereka orang developer ini dia bikinnya itu backgroundnya itu black di sini. Cara kerjanya mereka gitu. Jadi kanvasnya mereka berubah ke 18:9. Jadi kalau misalnya buat kalian yang nggak tahu apa sih itu 18:9? Nah, 18:9 itu adalah resolusi aspek rasio dari HP kita. Aspek rasio dari HP kita save design untuk kanvas untuk teman-teman semuanya yang teman-teman desainer itu adalah save orientation atau kanvas untuk kalian yang pengen mobile friendly gitu. Jadi kan kalau misalnya aku bisa aku bisa bilang ya, jadi ini agak luas banget sih gininya. Karena pengetahuanku luas banget gitu anjir. Enggak bercanda. Jadi kalau misalnya kalian baru tahu gitu kan bahwa kalau misalnya kalian mau bikin sebuah website yang dengan mobile friendly gitu kan, kalian tuh harus tahu dulu cara kerja bukan cara kerja sih, maksudnya kayak kanvas kerjanya kalian gitu. Misalnya kalau misalnya kalian mau fokus ke mobile kalian harus men-set kanvas kalian tuh ke 18:9. Dan kalau misalnya kalian mau bikin yang desktop user aja, itu kanvasnya harus 16:9 gitu. Tergantung kalau misalnya kalian mau bikin responsif, itu ada opsinya lagi sih. Ada opsi lainnya lagi kalau misalnya kalian mau bikin responsif gitu. Nah, tapi karena di kasus ini tuh mereka bikinnya 18:9, jadi buat mereka sih menurutku sih kayaknya nggak usah lah kalau misalnya dibikin versi yang desktopnya, ya udahlah kita fokus ke mobile-nya aja gitu. Karena menurut mereka orang-orang Indonesia itu pasti mereka lebih banyak punya mobile ketimbang punya laptop atau PC gitu. Oke, lanjut kita bedah satu persatu anjay. Jadi sama lagi satu, kalian juga bisa download yang namanya Wapalizer. Jadi Wapalizer ini merupakan salah satu extensions untuk browser kalian. Kalau misalnya jadi seorang developer gitu guys ya, termasuk aku gitu kan. Nah, jadi di sini tuh kalian bisa ngelihat framework atau bahan kalau skeletonnya tuh kayak tulangnya apa aja yang digunakan gitu kan. Kalau di sini kasusnya itu dia pakai yang namanya JavaScript framework, itu dia pakai React sama Next.js. Kalau untuk tampilannya untuk UI-nya dia pakai Tailwind CSS. Yang which means itu aku agak kaget sih. Emang ini beneran pakai Tailwind CSS gitu kan? Kalau misalnya pakai Tailwind CSS sih mungkin harusnya kalau pakai pure Tailwind dia harusnya kelihatan sih, harusnya sih kelihatan ya. Dan mungkin Wapalizer tuh nggak pernah gagal untuk memperlihatkan bahwa website ini menggunakan website ini itu menggunakan UI framework seperti Tailwind CSS atau yang lainnya gitu. Tapi ini beneran pakai Tailwind CSS guys. Aku kaget beneran nih anjir sumpah. Terus untuk libraries itu pakai Holler.js. Jadi Holler.js itu dia untuk ngatur volume untuk nambahin audio atau audio MP3 ke website kita dengan menggunakan Holler.js gitu. Tanpa harus kalian bikin import audio apa segala macam kayak gitu kalau di websitenya. Kalau di bagian HTML-nya, kalau di sini enggak. Kalau di sini langsung pakai Holler.js gitu. Programming language-nya dia pakai Node.js, always pakai static site SSG-nya dia pakai Next.js. Semua pakai Next.js sih. Sekarang lagi trending juga Next.js soalnya di Next.js 14 tuh kan sekarang udah lebih bagus dan lebih SEO friendly sekarang untuk kalian yang pengen belajar tentang JavaScript gitu. JavaScript framework kalian harus belajar Next.js. Oke.
Oke, dan kita langsung lanjut ke bagian DevTools-nya kita sekarang, dan kita agak sedikit perkecil lagi. Nah, di sini dia pakai Next.js, di sini udah kelihatan banget div ID-nya dia pakai Next. Terus dan aku pas ngeliat ngebedah lagi ulang, ternyata beneran dia pakai Tailwind CSS, guys. Di sini ternyata kelihatan banget nih di sini Tailwind nih. Di sini dia pakai Tailwind, terus dia pakai relatif. Jadi kalau misalnya dia pakai relatif tuh dia kalau misalnya kita giniin, kalau misalnya kita sebentar. Kalau misalnya kita ikutin, kalau misalnya dia seperti ini, dia akan ngikutin terus. Dia akan mengikuti seperti itu karena dia kita harus pakai namanya relatif. Nah, kalau di sini ini beneran pakai Tailwind, dan aku kagetnya juga ternyata beneran ini pakai gambar semuanya. Interesting enough. Dan aku ngerasa kayak ini developer gila ya kayaknya ya. Developer crazy as fuck nih sih. Lanyard.webp di sini benar-benar WebP nggak ada sama sekali lotian di sini, guys. Semua pure selectionnya tuh dari pure selection, ini dari JavaScript juga. Ini pakai JavaScript, pakai CSS nih anjir bikinnya. Terus benar-benar pakai benar-benar pakai yang namanya image dan bisa digerakin, guys. Jadi kalau misalnya kalian bisa cek ya. Ini pakai background image-nya dia pakai ini. Menyesuaikan banget, gila sih. Ini crazy sih menurutku sih. Coba kita cek di bagian sini soalnya ini gerak-gerak. Dia pakai checked animated WebP. Ya, animated WebP. Jadi paling cuman di mata sama ekornya doang yang gerak sih. Itu keren sih menurutku. Keren, gila. Ini crazy sih menurutku sih. Semua pakai gambar, pure pakai gambar semuanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus di sini ada yang namanya Next Data. Kalau misalnya kalian mau pakai Next.js, pasti udah ngerti lah apa itu gitu kan. Soalnya aku nggak pernah pakai Next.js gitu untuk bikin sebuah web. Terus kalau misalnya kita cek di sekarang kita akan ke bagian network. Kita akan cek dulu kita pakai Fast 3G. Kalau misalnya kita refresh, apakah masih tetap bisa? Oh, ternyata lebih kencang. Oke, apa itu yang download lagi? Ternyata DOM.js. Oke, ini cuman bagian dari Next.js-nya aja sih. Terus di sini juga pure pakai WebP semuanya. Yap. Nah, di sini ada js.js. Nih apa nih? Oke, di sini kalian kalau misalnya bisa cek, di sini ada ESLint, bukan ESLint sih. Ini kayak Wapalizer tag. Oh, Wapalizernya ya. Oh, ini untuk Wapalizernya, untuk pluginsnya sih. Yap. Oke, ya kurang lebih seperti itu sih. Ini ada bloop.mp3 dan ini adalah kayak link nih ya. Ini apa ya? Oke. Oh iya ya, ini kayak pilihan untuk gininya sih kayaknya. Untuk Next.js-nya. Ya. Ini untuk bikin audionya, ini kayaknya dari gini ya deh, dari Bowler.js-nya deh. Bowler.js ya kayaknya ya. Bowler ya tadi, Bowler sih nggak sih? Howler. Dari Howler.js-nya itu. Oke, kita lanjut ke webpack.main. Sepertinya mainnya ini kita cek. Nah, ini dia kayaknya nih Next.js-nya nih. Jadi kalau misalnya kita ya, benar-benar. Ini dari Next.js-nya. Kalau misalnya kita cek ya benar, jadi dari Next.js-nya nih. Benar-benar. Oke, .app.index. Nah, kita lihat indeksnya sama aja sih. Ya, sama aja. Ini ini dia pakai apa namanya? Path.d ya. Kayak WebP. Ini benar-benar WebP yang dikonvert Jadi buat kalian yang nggak tahu, WebP ini merupakan apa ya? Bisa dibilang kayak SVG gitu sih. Ini kayak SVG nggak sih? Ya, ini SVG sih, bukan WebP. SVG ini SVG. Ini SVG untuk apa ya? Animate spin. Emang ada spinnya? Where is the spin? Nggak ada. Ya itulah pokoknya. Oke. Oh, ini kayaknya untuk Anisnya deh. Bukan. Heaven is day. Oh ya, itulah pokoknya. Ya, jadi yang kita lihat itu cuman bagian ini aja sih, guys. Jadi kalian nggak bisa lihat apa namanya? Nggak bisa lihat juga
apa ini create Next.js apa, soalnya ini bagian dari Next.js-nya. Dan ya semuanya pakai file, semuanya pakai WBP. Kalau misalnya kalian bisa lihat nih WBP semuanya pakai gambar, guys. It's GG, it's really interesting me much gitu kan. Was preloaded using preload. Oke, ya nggak apa-apa sih. Oke. So now kita akan coba untuk kita lihat performance-nya untuk melihat bagaimana performance-nya ini. Kita refresh. Oke. Stop. 10 seconds. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini 4 detik, scriptingnya lebih banyak sih. 4.000 lebih totalnya. Oke. Loading, scripting, rendering, painting, sistem, idle-nya lebih banyak, dan totalnya idle-nya lebih banyak diamnya. Oke, ya kurang lebih seperti itu sih untuk ya ternyata lebih banyak gambarnya ketimbang sama 14 per detik sih. Literally it's good, it's really good. Dan kita akan menjadi seorang tech guy sekarang nih. Kita lihat, kita akan menggunakan Lighthouse untuk melihat bagaimana performance dari website ini, guys. Sebagai seorang tech guy yang sangat luar biasa ya. Anjir, udah 16 menit aja tuh. Dan kita akan melihat bagaimana 64 performance-nya, accessibility, best practice sama SEO-nya. SEO-nya ini adalah dream, tiga ini harusnya 4-nya 100% sih. Ini adalah salah satu mimpi dari seorang programmer, guys. Semua 100 gitu. Nah, performance apa nih yang performance? Blocking time-nya 450 detik, large contentful file-nya 8,6 detik. Apa nih yang salah? Properly size image. Nah, ternyata di bagian serve image dan approximately size to save seluruh data to improve load time. Oh, approximately size to save use the next image component to approve the size. Oh iya benar, next image, guys. Buat teman-teman semuanya, buat teman-teman developer, pakai yang namanya next image ya. Kalau misalnya kalian pakai Next.js tuh, pasti kalian pakai Next.js yang versi 13 atau 12 gitu ya. Soalnya masih perlu gini. Ya, dan image mereka tuh kalian harus pakai image next image ya, guys ya. Next image, bukan IMG. Ini soalnya HTML semua nih. Largest contentful element painted with the viewport. Nah, terus ini terlalu gede soalnya backgroundnya. bg2.wbp background image. Nah, ternyata ketumpuk dia ternyata. Kalian numpuk background 1 ke background 2-nya. Ketumpuk jadinya. Jadi kalian tuh bikinnya numpuk-numpuk. Gitu. Nah, terus ada yang namanya lagu-lagu juga nih. Nah, kan banyak banget nih lagu-lagunya nih. Pasti otomatis akan ngedownload semuanya gitu loh. Kasihan yang pakai apa namanya? Nggak ada user yang nggak ada wifi-nya di rumah tuh, kasihan gitu. Datanya keambil cuma 2 MB doang, cuma untuk ngelihat website ini doang. Apalagi kalian play ini. Kayak gitu, ngeplay itu. Dan ya jadi untuk kebawahnya sih ya kurang lebih seperti itu. Nah, ya jadi kurang lebih seperti itu guys untuk review dari Have a Nice Day ini, haveanicday.com ini. Overall oke ya, cuman cuman aku baru tahu sih kalau background itu mereka numpuk. Mereka bikinnya numpuk secara numpuk secara acak gitu kan. Jadinya kan kalau misalnya website itu dia akan mendownload satunya dulu, akan download lagi yang keduanya gitu. Akan download ulang, akan download gitu. Dan ya harusnya sih dia bikinnya satu aja. Harusnya dia bikin satu aja, set bread gitu aja sih harusnya. Biar lebih gampang untuk teman-teman semuanya yang pengen teman-teman semuanya yang pengen ngelihat bagaimana website itu berjalan gitu atau enggak. Kalau misalnya kalian penasaran sama ini nih, kalian ya harus makan data banyak sih kalau menurutku ya. Apalagi untuk teman-teman semuanya yang pengen lihat website ini tuh pakai kabel data gitu. Pakai kabel data, pakai paket data gitu kan. Itu pun lumayan banget. Dan itu pun 2 MB lagi. Wasting time-nya, ke wasting. Ini ada 652 KB gitu kan, lumayan gitu loh.
Terus di bagian sini juga 630 detik lagi ini untuk di gininya. Untuk ngedownload semua, untuk ngedownload file ini. Largest contentful element painted within the viewport. Nah, tuh. Kasih tahu tuh teman-teman tuh di luar sana, teman-teman developer. Nah, ini juga 2 MB untuk downloadnya dan totalnya tuh 3 MB, 3,6 MB, guys. Ya, jadi untuk teman-teman developer yang dibayar sama Bang Anies sama Anies Baswedan, kalian harus ngerti juga bahwa data itu sangat penting ya untuk teman-teman semuanya. Apalagi kalian masih dalam media promosi dengan menggunakan website ini gitu loh, dengan website gitu. Ya, kurang lebih seperti itu sih untuk hari ini. Untuk review kita, review tentang haveanisday.com. Untuk teman-teman semuanya yang pengen penasaran sama websitenya seperti apa, kalian bisa cek di haveanisday.com. Untuk teman-teman semuanya yang pengen belajar tentang programming, kayaknya aku akan bikin video tutorial tentang programming sih, tapi untuk Laravel aja ya. Tapi untuk Laravel dan Laravel dan PHP lainnya gitu. So, thank you so much untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe kalau misalnya kalian suka sama videonya. Kalau misalnya kalian suka sama videonya, like. Kalau misalnya kalian nggak suka, nggak usah nonton. Unlike aja kalau bisa. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian suka sama videonya, kalau misalnya kalian pengen menghias timeline kalian dengan menggunakan timeline kalian dengan video-videoku, subscribe. Jangan lupa aktifin loncengnya, and I will see you guys in the next episode. Bye bye.